Salam Sang Sabda. Kembali dalam jelajah teks dan konteks Injil Markus. Jumpa lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus. Baik, video terdahulu tentang pembaptisan Yesus, Markus sesuai pengalaman iman umat perdana yang diteruskan dalam tradisi lisan, berbicara tentang betapa Allah merevelasi dirinya sendiri sebagai Bapa. Pada kesempatan yang sama, Yesus adalah anak putra Bapa. Dengan itu, ada tanggung jawab paternal dari pihak Tuhan dan tanggung jawab filial dari pihak Yesus sebagai anak. Video ini tentang keputusan Yesus memenuhi tanggung jawabnya setelah melalui proses yang tidak gampang. Bagi Yesus, Tuhan adalah Bapa. Namun dalam hatinya ada pertanyaan. Kalau begitu, apa yang mestinya dibuat untuk memenuhi tanggung jawab filial atau tanggung jawab sebagai anak? Tentu, Yesus harus mewartakan kepada semua orang bahwa Allah adalah Bapa yang punya tanggung jawab paternal atau kebapaan. Ya, berbicara tentang Tuhan seperti itu bukan hanya tidak biasa, melainkan bertentangan dengan kebiasaan waktu itu. Berbicara tentang atau menyebut Tuhan, khususnya mereka yang adalah pemuka agama, kaum Farisi dan para imam. Dengan kata lain, Yesus berbicara tentang Allah yang lain dari Allah agama resmi ketika itu. Pertanyaan selebihnya adalah, apakah legitima atau sah Yesus bicara tentang Allah seperti itu? Ya, karena itu mungkin lebih baik bergabung saja dengan kelompok orang-orang pandai berbicara atau berkhotbah tentang Allah. Susah juga mengelak tawaran, apalagi kalau mau agar perwartanya diterima secara resmi oleh tokoh-tokoh agama resmi atau ofisial waktu itu. Toh lebih mudah bergabung dengan mereka yang sudah punya kuasa dan punya masa ketimbang cari konflik dengan mereka. Ya, maksud saya lebih baik jadi murid kaum Farisi atau seorang imam agung, murid dari mereka waktu itu yang punya otoritas berbicara tentang siapa itu Tuhan Allah. Itu kan lebih aman, lebih gampang. Godaan mencari pengaruh dan kekuasaan dengan membangun relasi dan aliansa, saya yakin itu adalah godaan nyata dan sesungguhnya bagi Yesus. Disitulah Roh Allah berperan dalam hal ini membuat Yesus menemukan
bahwa bersekutu dengan otoritas agama ofisial ketika itu adalah kiat roh jahat atau kiat dari setan. Bersekutu dengan mereka adalah rintangan terbesar untuk mewartakan tentang Allah sebagai Bapa yang Yesus alami dan hidupi. Ya, kalau terpaksa bersekutu dengan mereka, artinya harus berbicara tentang Allah yang lain. Tidak seperti yang Yesus sendiri temukan dan hidupi. Menyingkirkan pengalaman yang luar biasa dengan Bapanya. Dan bersekutu dengan ajaran resmi agama waktu itu merupakan sebuah godaan terbesar. Dan Yesus sadar akan hal itu. Pada dasarnya, tidak bisa membangun kembali harapan bagi kaum kecil bertolak dari pusat kekuasaan Yahudi, agama, dan politik, melainkan dari luar, dari pinggiran yang sangat marginal, dari yang kecil, karena kepada orang-orang seperti ini Allah berpihak. Dan ini legitim. Dari situasi hidup orang-orang kecil yang ada di pinggiran itu, Allah berbicara tentang siapa Dia. Tambahan pula, Allah mengasihi orang-orang kecil dan menyatakan dirinya melalui mereka. Itulah sebabnya Yesus tidak beraliansi dengan pusat kekuasaan yang wacana mereka tentang Allah justru menindas orang-orang tak berdaya. Tapi apakah ada yang dapat Yesus pertontonkan bahwa wartanya adalah sabda Allah? Bagaimana Yesus dapat membuktikan bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi? Dengan peragaan spektakuler, misalnya dengan tanda yang datang dari langit, atau mungkin berkhotbah dari menara gedung Bait Allah, lalu menjatuhkan diri, dan pada saat itu Allah Bapa mengambil tindakan luar biasa melindunginya. Ya, entahlah. Tapi mengapa mesti yang melampaui hal-hal yang manusiawi? Tuhan tidak ada di hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, melainkan di sana, di bunga-bunga yang bermekar, bayi yang lahir, mereka yang lepas dari kungkungan, rintihan orang kelaparan, dan jeritan mereka yang menuntut keadilan, dan lain-lain. Itulah tanda kehadiran Allah. Dia yang berbicara kepada kita melalui mereka. Kita tidak punya hak menuntut tanda cintanya ketimbang tanda-tanda spektakuler dan di luar dari dunia nyata. Lebih baik membantu orang untuk dapat mencari alternatif yang lebih baik berhadapan dengan kemelut penderitaan, kelaparan, dan kematian. Membantu mereka agar tetap kukuh berpegang pada nilai-nilai yang datang dari Tuhan.
dan tetap percaya bahwa pembebasan datang pada waktunya. Berapa lama rentang waktu Yesus butuhkan untuk menentukan pilihan yang sesuai atau menentukan pilihan sesuai yang dikehendaki oleh Bapaknya, atau berapa hari? Ya, kita tidak tahu. Teks mengatakan 40 hari lamanya. Itu angka biblis yang keramat. Artinya, waktu yang cukup untuk merenung dan berhadapan dengan godaan, seperti 40 hari Moses di Sinai, 40 hari Elias di Horeb, 40 tahun bangsa Israel di padang gurun menuju tanah terjanji, sama seperti angka 7 dan 14, angka yang simbolis dan lebih dari cukup. Selama itu, dalam rentang waktu yang cukup, Yesus berpikir, merenung, berjuang dengan dirinya sendiri untuk memilih kemungkinan mana yang terbaik agar Allah Bapa diwartakan secara otentik dan mulai dari tempat sosial yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dan Yesus mulai dari pinggiran. Saudara dan saudari, kita ketemu lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus edisi berikutnya. Nantikanlah Sang Sabda dalam edisi selanjutnya.